3 poin didapat dari kandang Burnley. Luar biasa sekali performa dari Jonny Evans, Bruno Fernandes, dan Hannibal Mejbri. Tahu Hannibal? Itu kanibal. Sorry. Oke, jadi ini luar biasa sekali ya. Even umpan dari Jonny Evans itu harus kita apresiasi. Apalagi dia bukan kaki kiri, dia kaki kanan. Dia kaki kanan ya? Jonny Evans tuh kaki kanan, tapi umpan dari sisi kiri ya sebelum garis tengah lapangan membelah pertahanan Burnley and bam! Bruno Fernandes, bam! 0-1, 3 poin didapatkan oleh Manchester United. Tahu? Polling man of the match didapat oleh Bruno Fernandes dengan sepersekian persen, yang kedua Jonny Evans, yang ketiga Hannibal Mejbri. Ya. Setuju nggak dengan man of the match diberikan untuk Bruno Fernandes pada pertandingan kali ini? Oh, Bruno setuju. Setuju. Ya walaupun sebenarnya Dra ya. Secara keseluruhan pertandingan Bruno menurut gua Di sayap kanan kurang optimal? kurang optimal di sayap kanan. Cuma ya emang satu momen itu aja sih. Iya. Dia ada 3 shoot on goal sih emang Iya, sih. Yang pertama tuh yang itu yang di passing sama Rashford ya ke agak kiri, terus dia langsung tembak dari tepis. Iya. Itu juga lumayan berbahaya. Cuma secara keseluruhan menurut gua Bruno B aja. B aja sih sebenarnya. Semua B aja sebenarnya. Ya sebenarnya Iya. semua B aja sih. Gua bahkan cenderung bosen nontonnya ya, Pak. Ngantuk, Cok. Gua ngantuk banget, Pak. Sumpah. Ini kalau gue lihat ini sangat mirip tuh gak apa? Kayak MU lawan Brighton. Cuma Brunei ini versi KW1-nya lah. Versi tololnya. Versi tololnya. Iya. Jadi kalau bedanya tuh kalau Brighton kan passing-passing belakang dia gol. ke tengah, atau ke depan aja, ke sayap atau kemana kosong aja Udah tiba-tiba. gol aja. Gol Ya. aja. Kalau Brunei ini emang dia posisinya 62%. Masing-masing. Cuma kebanyakan di belakang. Iya, Di tengah ke belakang lah. Jadi cuma passing ke depan hilang. Gak ada kreativitas sama sekali. Nggak ada. Iya, Agak shot on kurang goal. sebenarnya. Shot on Paling goal pun simple. babak pertama aja yang kena tiang sekali. Iya, Cuma MU juga gitu. dia lebih tolol lagi menurutku. Jadi dia passing, oke, lama di itu memecah pressingnya MU. Begitu passing ke depan kerebut sama MU. Tapi begitu kerebut sama MU, diserang ya kerebut lagi. Counter attack. Udah gitu aja. Iya, counter Parah, attack. Pak. Ini ya, gue bilang tolol, Cok. Iya makanya. MU tuh tololnya double, Cok, kalau gue bilang. Lebih bodoh lagi, Cok. Lawan Burnley loh. Nggak bisa ngerebut, Cok, bolanya. Makanya. Gue bilang kan kemarin di preview, MU ini seperti belajar bola. Iya. Ngerebut bola nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan? Lu main lawan tim yang high press nggak bisa. Ya kan? Lu mau matahin serangan mau mecah kebuntuan di lawan yang mainnya defensif rendah nggak bisa. Nggak bisa. Parkir bus, lawannya parkir bus lu bingung. Jancok, lu terus maunya apa, Cok? Apa? Lu main bola ngapain, Cok? Terus kemarin lawan Burnley lo ini, Cok. Burnley, Pak. Burnley. Apa? Mereka bisa passing-passing seenak itu, Enak Cok. itu makanya. Goblok, Cok, sumpah. Gue sampai nonton Jancok, MU ini kenapa, Cok? Iya. Keterlaluan, Cok, ini, Cok. Ada masalah, bener. Sumpah. Ya, orang bilang, tapi ada benernya sih. Gue baca-baca beberapa komen ada yang bilang, lu mau ngarepin apa dari pemain yang Hannibal Mejbri. Terus McTominay masih main, ya kan? Backnya juga terpaksa pakai Jonny Evans, tiba-tiba Lisandro harus out, ya kan, cedera. Dia ternyata selama ini maksa, Cok. Maksa. Dari Arsenal Pak, sembuh-sembuh Pak. Iya, dia tuh sebenarnya abis yang retak itu, balik-balik itu dia maksa main. Maksa. Jadi masih sakit. Jadi mungkin menurut Ten Hag lawan Burnley aja lo ya, simple, nggak usah pakai Lisandro. Jonny Evans yang man of the match itu udah kebukti kalau kita ini sampah. Ada yang salah ya? Ada yang salah. Turun Pak. Sumpah. Terus lucu. Udah kayak Mr. Bean itu, Cok. Man of the match kan Bruno kan? Bruno, iya. Bukan Jonny Menurut Evans. gue nggak layak. Nggak layak sih, iya. Nggak layak. Kita pemain depannya kita lo nggak ngapa-ngapain, Cok. Aduh. Kita cuma bener-bener pure ngandelin counter. Udah Iya. berusaha ngerebut dari mereka masing-masing aja tolol. Iya. Ya memang bagus pasti. Bagus di belakang. Wantu. Tapi nggak ada creative chance yang gimana. Ya, nggak ada. Onana ada save? Nggak ada. Nggak ada. Ya biasa Tendangannya Ada lah beberapa kali lah Onana. shot on Ya, target, tapi udah lah. tangkap langsung. Sangat Bos. gampang lah, Itu sangat gampang gampang. das, Bukan- itu bukan bener-bener. masalah. Ada beberapa Di kali yang tengah. di babak pertama juga yang di samping juga dia bisa tepis. Iya. kan. Ya ada tiang sekali Pak. Oh iya betul. Tapi yang gue mau catat tuh, yang gue bingung kenapa Ten Hag pakai 4-2-2 lagi ya? 4-4-2, salah 4-2-2 lagi. 4-4-2. Diamond, kenapa? Loh, sekarang lu mau pakai siapa? Pelistri. Gini loh. Pasti cedera lagi enggak kan? Enggak cedera. Enggak, Ten Hag dari awal makanya setuju sama pertanyaan gua kan.
Gue kan bilang, kenapa nggak Bruno di kanan? Ten Hag melihat dengan beberapa pertandingan sebelumnya yang MU nggak bermain optimal, dia merasa bahwa kalau gue pun juga setuju ya, daripada Peristri di kanan, mending Bruno di kanan. Hannibal taruh nomor 10, terlihat sekali, pressingnya bagus. Post match interview pun, Ten Hag bilang, Rashford akhirnya ngikut juga, meskipun di awal aslinya malas-malasan ya, tapi terlihat dari Bruno, terus Højlund sama Hannibal, akhirnya dia ikut juga tuh, lumayan pressing tuh dia tuh. Ya oke. Iya kan? Daripada lu taruh Peristri di kanan tau. Cuma daripada Tomine, gue lebih prefer Peristri, Pak. Nah, itu loh. Daripada Tomine main ya, Bruno gantiin Tomine, karena tetap Peristri kalau gua. Peristri. Soalnya ini saatnya Peristri unjuk gigi. Masa gini loh. Lu mainin pemain muda lu untuk jam terbang kan. Lawan Burnley lu mainin pemain muda lu, bukan Tomine lagi. Iya. Tomine kemarin lihat lah, enggak ngapa-ngapain, Cok. Ya, Sampahnya sampah, Cok, ini pemain, Cok. Tomine ya, gue bingung. Ada pemain yang kok bisa main sejelek itu, Pak? Iya. Gue bilang terlalu parah loh ini pemain ini. Terlalu parah, Pak. Lu bayangin deh. Musuh dribble. Ya. Musuh dribble ke arah dia ya. Antara kok nggak dilewatin, kalau nggak fall. Ya. Ya kan? Iya itu. Udah Pilihannya cuma 2. Makanya itu aja. Terus duel. Duel. Kalah. Kalau nggak kalah, ya fall. Oh iya udah. Udah gitu ya. Udah. Ada satu kejadian dia dapat bola free dari udara, Pak. Dia sundul. Bam, sundulnya pun karena dia lagi. Jadi nggak maju bolanya. Jadi boom ke atas. Dia balik lagi ini kalah duel akhirnya. Bukan? Akhirnya fall lagi, bukan? Ini orang bisanya apa ya? Kok bisa ada pemain sejelek ini loh, gue bilang. Dan jadi tim inti MU, Pak. Iya. Makanya kenapa nggak Peristri aja? Jadi kan Peristri kalau main lawan Munchen ya, kita lihat ya udah kalah kelas lah sama Davis. Sama Davis ya. Tapi ini lawan Burnley, kenapa nggak dicoba lagi gitu loh? Karena Ten Hag merasa dicoba di latihan pun Hannibal Mejbri bagus di nomor 10, pressingnya bagus. Nomor 10-nya, wingernya. Iya. Loh, karena kan nggak pernah setuju Bruno tuh di kanan, nggak pernah setuju. Tapi kan terbukti akhirnya dipakai di kanan, meskipun di babak kedua dia sempat di switch di kiri, Rashford di kanan ya. Di awal babak kedua ya. Nah, tapi sekarang kayak gini, lu ngomong McTominay jelek ya, gua setuju. McTominay kemarin jelek banget. Cuman ya, ini pertanyaan ke Hendra nih ya. Apakah mungkin kalau one day McTominay bermain di klub lain, let's say kayak West Ham, Fulham, dia bisa menjadi DM yang tangguh, sama seperti kemarin gue sempat lihat Man City lawan Nottingham Forest ya di babak kedua ya. Itu ada yang nonton nggak? Nonton nggak? Lu nggak nonton? Lu juga nggak nonton? Siapa pemain terbaik Nottingham Forest di babak kedua? Nottingham Forest di babak kedua. Tahu nggak siapa? Enggak, gue tebak. Iya, tebak siapa? Yang buat kartu merah itu. Anthony Elanga. Oh iya? Lu kalau lihat ya, gua saya bingung, Cok. Meskipun Rodri di menit ke-46 kena kartu merah ya. 10-11 ya. Bangsat. Gue sampai lihat mainnya si Nottingham Forest. Elanga. Kok dia nggak pernah main kayak gini ya? Kalau dia main kayak gini, nggak usah dijual, Cok. Nah, itu loh, Des. Gue jadi bingung. Ini yang mau gue tanyakan ke Hendra langsung, karena Hendra ini kan analis terbaik ya di seluruh Surabaya ini. Kenapa ketika Elanga di MU, kita tidak melihat dia bermain seperti ini, tapi di Nottingham Forest, even lawannya pun sama City loh, bukan tim kacangan loh, City loh ya, the best team in the Premier League ya. Bagus mainnya, Pak. Peluang Nottingham Forest semua kurang lebih kemarin gara-gara Anthony Elanga di babak kedua. Dia substitute player ya. Dia masuk memberikan impact yang luar biasa meskipun tidak ada gol, tapi beberapa kali pergerakannya tuh luar biasa. Apakah McTom juga punya peluang seperti itu atau ada? Langsung gue jawabnya ada. Gampang, simpel jawabannya. MU itu tekanannya beda. Betul. Udah. Dia sekarang diserang terus loh. Ya kan? Anthony jelek. McTominay jelek. Bruno pun kalau nggak pas, Rashford deh yang terakhir. Terlalu banyak nge-shoot, dribble sendiri, mainnya nggak pernah sama tim, ya kan? Mau merasa superstar sendiri. Beda, Pak, tekanannya, Pak. Lu kalau di Fulham, lu kalah nggak apa-apa. Lu kalau main di West Ham, lu kalah nggak apa-apa. Anthony Elanga kemarin mainnya bagus banget kan di Nottingham Forest. Kalah. 2-0. It's okay. Nggak masalah. Coba di MU. Ayo, udah mainnya jelek, ya kan? Hancur lagi mainnya. Udah kalah. Mental langsung kena. Beda mental. Itu apa ya? Seakan-akan lu kalau main di MU itu bebannya itu banyak. Media lah. Belum lagi tekanan dari fans. Pengennya apa? Juara. Karena tim ini terbiasa juara. Di Nottingham Forest memang terbiasa juara. UCL cuma sekali. Nggak ngomong juaranya, maksudnya mainnya bagus gitu loh di Nottingham. Nggak ada tekanan, Nes. Yang gue lihat dari Tomine sekarang, itu jelas gagal mental udah. Iya. Dia udah nggak semangat main, Nes. Betul. Dari mukanya loh kelihatan. Udah kelihatan banget dia tuh. Udah. Nggak, Ten Hag terlihat udah kayaknya udah secara eksplisit ngomong ke McTom
udah lu nggak ada di rencana gua kan. Jadinya terlihat sekarang Fred ini jauh lebih bagus dari McTominay ya. Fred mainnya bagus loh di Fenerbahce. Iya, makanya. Fenerbahce betul ya? Fenerbahce. Bagus loh Fred mainnya di sana. McTom terlihat, gila, kacau sih. Itu kemarin menurut gua ya, yang gua apresiasi itu Hannibal Mejbri, men. Hannibal Mejbri ya. Itu luar biasa. Passionnya kelihatan. Dia terlihat ya, untuk Rajin. pemain muda dikasih kesempatan lawan Brighton. Kalau nggak ada Hannibal Mejbri, kita 0-3 men lawan Brighton men. 0-3 men. Dan kemarin pun terlihat pressingnya, Ten Hag juga post match interview, dia bilang lini depan kita pressingnya bagus. Hannibal memberikan energi baru. Memberikan energi baru. Jadinya mereka juga kebingungan juga karena pressingnya Hannibal. Akhirnya Rashford ikut juga kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya Hannibal ini mau diplot sampai kapan tahu menurut tuh kira-kira? Atau memang dia rencana Ten Hag yang urgent, atau ketika Amrabat main bakal kembali seperti semula nih. Bruno, Amrabat sama Casemiro di DM, double pivot. Bruno di nomor 10 dan Pellistri di kanan. Kalau menurut gua Hannibal ini patut diperhitungkan lah ya. Setuju. Cuman ini kan masih kelasnya Burnley. Iya. Jadi semangatnya kita appreciate lah. Cuman untuk ke kelas selanjutnya misalnya lawan Arsenal, City, usah jauh-jauh Arsenal deh. West Ham kayak. Ya, pokoknya yang lebih tinggi. Newcastle deh, kayak nggak main itu. Agak-agak berat sih, Pak. Iya, Tapi realistis lah. Tapi gini, kalau kita lihat the match kemarin, Hannibal itu bukan nggak perform loh, perform banget tuh, sampai dia jadi nomor 3 lah, man of the match MU lah. Ya. Bruno, Johnny Evans sama Hannibal. Ya. Nah, sekarang kalau dia kembali ke cadangan dan Bruno di tengah, Pellistri di kanan, pressingnya beda tau. Menurut gua nih ya, beda. Tapi kan belum ada Amrabat, Mas. Belum ada Amrabat. Amrabat kemarin cuma main 5 menit. Iya, di kiri ya. Back kiri. Back kiri. Tentu bola aja enggak. Iya. Malah fall sekali. Malah itu terakhir kali Itu terakhir tuh, itu malah Cuk. waduh Itu deg-degan udah banget tuh. Jadi kalau ini coba kalau gol ya. Kalau gol. Waduh, rame udah media. Rame, mentalnya abis yuk. Habis itu. Iya. Masuk cuman kasih pelanggaran berbuah gol. Wah, mati dong. Iya. Tapi gua Amrabat kemarin pas masuk bener-bener di kandang Burnley sih ya. Jadi kayak nggak ada appreciate yang tinggi gitu. Jadi biasa aja kayak. Beda. Kalau di auranya kayak kurang gitu loh. Iya. Tapi pertanyaan gua ke Hendra, ini soal Marcus Rashford. Kita lihatlah Bruno. Pemain MU ini kan pemain top dunia semua ya. Bruno Portugal, Rashford juga masih di timnas Inggris, Højlund juga di Denmark. Kita melihat bahwa ketika ada orang yang supply, which is kayak kemarin ya, 0-1 Johnny Evans supply ke Bruno. Bam! Amazing goal. Mengingatkan lu, Ke Wayne Rooney ke Van Persie. Ada satu lagi. Ronaldo bro, Newcastle. Set, ya kan? Ronaldo di dribble itu. Iya kan, Spurs. Spurs ya? Lawan Spurs. Yang umpannya kayak gitu ya? Iya, umpannya Bruno. Iya. Itu Spurs ya? Nah, kita melihat kan berarti pemain top MU ini hanya butuh supply. Ya, betul. Pertanyaan gue Hen, kayak kemarin Højlund, dia sempat ada beberapa peluang yang ya bisa menghasilkan gol ya. Sempat dia mau menyambar bola 2 kali, sempat miskom sama Rashford juga berapa kali. Which is menurut gue, to be honest, itu salah Rashford karena dia nggak jelas mau nyapa. Gue jadi Højlund pun merasa lu bakal shoot ini. Oh iya. Itu bukan salah Højlund ya menurut gue, to be honest. Nah, berarti kan yang harus dipikirkan Ten Hag ini bagaimana cara mengurangi ego dan untuk winger-wingernya ini bisa mendapatkan supply yang semaksimal mungkin, even dari DM, CM ataupun dari center back yang naik ke depan ya. Rashford ini yang pertanyaan gue ke lu. Menurut gue kemarin ya, even standar gue gini, kalau lu jadi pemain terbesar di MU, which is dari secara gaji, Rashford is our highest paid player ya. Nggak lah ya Pak, dia main seperti itu. Shoot, egois, menit-menit terakhir, Casemiro kosong di kanan, dia nggak umpan, paksa shooting lagi, which is terblok lagi. Kenapa dia nggak passing ke Casemiro? Højlund beberapa kali juga, Højlund pun bingung lah main sama Rashford. Mau dari kiri dipindah kanan, bingung, paksa shooting terus. Ini orang harusnya diapain sih sebetulnya sama Ten Hag? Gue bilang gini, Ten Hag tidak bisa mengubah pemainnya main seperti Ten Hag itu cuman bisa pengen mainnya seperti ini. Tapi dia nggak bisa ngontrol pemain yang sudah bermain. Ngerti maksudku ya? Rashford itu pemain yang sudah kayak gitu memang mainnya. Lu nggak bisa mengubah, lu main kayak gini ya. Lu begitu terima bola, lu passing dulu, lu gerak ke sini ya kan untuk terima bola lebih enak, lu passing lagi. Nggak bisa gitu. Setiap mainnya, kenapa gue bilang masalahnya di Rashford. Semua pemain cara mainnya tuh passingnya gue percaya. Bruno. Bahkan Reguilon pun aku suka. Crossingnya bagus, passingnya bagus, ya kan. Dalot juga crossingnya oke, ya kan. Passingnya juga oke. Casemiro pun aku juga suka. Passingnya oke, ya kan.
McTominay gue nggak suka. Ya, coret. Itu coret. Rashford itu tidak bisa diubah cara mainnya, aku bilang. Setiap bola menuju Rashford, dia selalu mengendalikan sendiri. Dribble lah. Dia berusaha one man show. Dia tuh passing kalau udah kepepet. Itu aja. Wes. Ten Hag itu kembali lagi, dia tuh cuma bisa mengarahkan pemainnya, aku mau tim ini bermain seperti ini. Tapi dia tidak bisa mengontrol ketika pemainnya sudah bermain. Ngerti ya maksudnya ya? Ketika Rashford terima bola, dia nggak bisa kontrol. Dia nggak punya sticknya. Kayak kita main PS, kita punya sticknya. Kita bisa ngontrol Rashford. Masalahnya Ten Hag nggak kayak gitu. Dia cuma bisa bilangin, tapi dia nggak bisa ngubah sikapnya pemain itu di lapangan. Gue setuju sih sama lu. Tapi kan? Yang gue bingung ya, kenapa Rashford nggak diganti sama Garnacho? Ini aneh, yang kalau lu baca, padahal cuma ganti dua no. Kalau dengar post match interviewnya, Tanda bilang karena kita cuma menang 0-1 dan ada kemungkinan Burnley bisa mencetak gol dalam kondisi apapun. Iya, gue tahu. Dia nggak berani beresiko untuk mengganti satu pemainnya ketika semuanya sudah berjalan dengan sesuai apa yang dia mau. Enggak, Rashford nggak sesuai, Pak. Kalau pemain tuh hari itu lagi off day, harus diganti, Pak. Meskipun itu seorang Rashford ganti. Apakah Rashford berkontribusi sama defense? Enggak, Pak. Kemarin ya. Kita di menit 10 awal aja, yang ada overlap satu back kanannya si Burnley. Ketinggalan ya Rashford yang nggak ditutup ya. Di stop, Pak. Makanya. Pas begitu dia lari sejajar dengan Reguilon, dia stop, Pak. Dia berharap Reguilon yang ngejar, tapi komunikasi kurang. Gue bilang bangsat nih orang cuy. Karena dia pikir pemain itu bukan Bukayo Saka. Kalau Bukayo Saka dia pasti double. Nggak bisa gitu. Double mark juga itu dia. Itu nggak sih siapa apa? Kolosi. Iya. Itu dribble-dribblenya bukan jago sih. Itu emang saja lah. manis ya itu ya dribblenya. Tapi konyolnya itu sekelas McTominay kelewat semua, Pak. Dia acak-acak, Pak. Emang pemain MU sampah aja kali. Emang itu yang masuk menit 20 itu kan menggantikan pemain Burnley itu kan. Enggak ada awal kok. Oh iya. Ada yang menit 20 diganti itu kan. Itu si Gunang Song siapa itu? Orang pemain Islandia itu. Terus ada Brun Larsen. Ya itu. Terus ada satu lagi ketika momen gua nggak tahu ya antara corner atau apa ya. Pas corner bola bung mentah di luar kotak penalti dikit. Rashford ini bolanya Rashford nih. Dia mau duel, dilepas lagi, Pak. Gue udah bilang kan, bola 50-50 dan lepas. Gue bilang, why? Dia sering seperti itu loh. Waktu lawan Nottingham Forest, gol pertama karena dia. Terus waktu lawan Arsenal juga. Yang golnya Gapsus juga karena bola dia. 50-50 Harusnya dia fight dong. Iya. Enggak, makanya gue kesel gini. Ini mentalitas seorang pemain bintang ya. Ini kalau Rashford itu gajinya rendah ya, sama seperti Reguilon ataupun McTom, I don't mind. You are the highest salary paid in our team in Manchester United. You have to act like a star. Betul. You act like a shit. Dia udah act like a star. Ini star syndrome ya. Dia udah dribble sendiri berasa gila. Kalau zaman dulu ya, ibaratnya kayak Ronaldo lah, Rooney lah. Rooney loh even. Itu kan terkenal banget temperamen dan fighternya tuh jiwa fighternya tuh kelihatan banget kan. Lu bola-bola kayak itu mah bodoh amat dihajar cuma. Hajar. Kenapa Rashford lembek itu, Pak? Gue bingung, Pak. Karena beda zaman. Karena temenannya sama Sancho, Lingard. Itu pengaruh di circle tuh. Dan terus gue sangat tidak jelas Rashford dan Højlund tuh belum cocok ya. Nggak nyetel. Komunikasinya jelek banget, Pak. Tapi kita melihat pun ya, kita fair ya. Beberapa operan Rashford ke Højlund itu nggak jelas, Pak. Memang agak terkesan terlalu lambat. Iya. Kayak Jared Højlund pun ada sempat yang dari tengah, dia di kanan nih Rashford nih. Sempat dia menekuk ke tengah, Højlund buka apa namanya? Buka celah ke kanan. Kayaknya Rashford mau nendang, ujung-ujungnya ngoper. Akhirnya yang Højlund foul itu. Yang Højlund foul. Itu kan nggak jelas, Cuk. Itu ya menurutku ya, seharusnya ya. Itu kalau posisi gue jadi tendang. Tendang lah. Gue tendang. Yeah. Itu loh lagi-lagi decision makingnya Rashford ini membingungkan. Seharusnya dia shoot, dia malah passing. Dia harusnya passing, dia shoot. Dia dribble sendiri. Makanya dari dulu gue ngerasa nih IQ-nya Rashford jelek. Sama visinya jelek. Ketika yang kemarin lu bilang tadi yang Casemiro coming from behind, dari kanan tuh sendiri sama dia. Itu kan harusnya umpan, Ya itu kalau pemain yang bervisi, dia tahu ada temannya di kanan, ada seseorang yang paling nggak masuk lah. Ini celah gede banget, goblok sekali kalau nggak ada satu orang yang berusaha masuk ke celah itu kan. Dia ini visinya jelek banget. Intinya tuh dribble, shoot, udah. Dribble tekuk shoot, Gitu aja. Makanya dari dulu tuh menurut gua Rashford tuh striker dengan IQ rendah, Pak. Padahal dia udah NBA loh.
MBA. Iya, Pak. Harusnya pinter ya? MBI. MBA apaan? MBA. Gelar pendidikan, Cuk. MBA. Oh, S2. Kalau MBA kan Oh iya benar. Itu sama MBA juga. MBI. Oh, MBI ya? Oke, sorry. E Pokoknya kan dibaca I. Oh iya benar. Pokoknya intinya dia secara pendidikan tinggi. Tinggi. Cuma Harusnya. kenapa di permainan tuh bodoh sekali, Pak. Sangat bodoh. Menurut gua ini satu striker yang IQ rendah tuh Rashford, Pak. Makanya dari musim lalu pun kita kan bilang kan, ini PSG kalau mau tawar dia ambil aja. Ini nggak jelas soalnya. Dia kayak, aduh, Ten Hag juga kayaknya kalau ada opsi lain ya mending opsi lainnya daripada Pinteran Welbeck ya kayaknya. Sumpah, Pak. Welbeck lebih dewasa Pak sekarang, Pak. Pinteran Welbeck ya. Dan dia terlihat pun ya, menurut gua ya, dia terlihat bingung juga karena mungkin dengan gameplay yang dia lakukan selama ini, terus dievaluasi Ten Hag dengan beberapa game sebelumnya nggak efektif, dia jadi bingung. Dia awalnya mau tekuk shoot, jadinya passing. Ya, Ada gitu ya, terlihat ya, terlihat sekali ya. Makanya Ten Hag ini berusaha mengubah pemain ini bermain seperti yang dia mau. Masalahnya pemain itu nggak bisa. Ya, nggak bisa. Gitu loh, nggak bisa. Dia ini selalu, ya ini cara style main gua seperti ini. Lu mau ngubah gua ya bisa, tapi kalau terkadang gua lupa karena gameplay gua kayak gini ya bowat. Lu harus terima gitu loh. Tapi terlepas dari apapun itu, kita tetap harus mengapresiasi our legend ya, 200 caps umpan dari kaki lemah yang luar biasa. Gua sampai searching nih, Jonny Evans ini kaki kiri apa kaki kanan nih umpannya kok sebegitunya. Kaki kanan umpan ke Bruno Fernandes and bang 0-1 di menit 45 itu mental bisa diem dulu nggak? Gua ngomong William Halim, sorry tolong ya, bisa tahu-tahu. Lu apalagi? Bisa diem ya? Umpan begitu manis ya, membelah pertahanan Burnley and Bruno Fernandes only look at the ball and BAM! 0-1. Lanjut. Apalagi? Belum selesai. Belum selesai. Jadi Jonny Evans ini membuktikan kepada kita bahwa back berpengalaman itu lebih mahal daripada back muda yang tidak berpengalaman. Dan kontribusinya, Maguire mungkin nggak memberikan umpan seperti itu, tidak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Martinez pun kayaknya nggak mungkin. Mungkin lah. Mungkin lah. Saya tidak melihat dia beberapa kali seperti Lica itu. Bagus, yo. Salah. Lica tuh fokusnya menarik lawan ke dia. Ya, gua Dia tahu. suka ngefake. Ya, ngefake. Fokusnya cuma itu kalau Lica. Kalau Evans sangat bijaksana sekali. Kehadiran di lapangan tuh memberikan ketenangan yang luar biasa. Kata-kata itu juga dipakai Ten Hag ketika post match conference. Ketenangan yang diberikan Jonny Evans. Sampai dia bilang gini, kalau Martinez cedera, ya Jonny Evans akan main. Jonny Evans and Lindelof, our newest best duo center back in the world, bro. Lindelof sama Jonny Evans, tai cok. Enggak. Itu lawannya Burnley anjing. Tapi itu cuma buat nyindir Maguire. Iya, tapi tetap umpannya itu ke Bruno harus diapresiasi lah. Iya, betul. Luar biasa loh itu. Iya, memang luar biasa. Sebelumnya kan gol dianulir. Dianulir dia. Itu gol bagus banget loh. Lu lihat. Begitu dia gol dianulir pun, lihat sikapnya dia seperti apa. Ya biasa aja. Life must go on. The match is still on. Bam. Next, come on. Matanya Jonny Evans itu, bro. Kayak gitu kok dianulir VAR ya? Lu kan nggak City lawan Fulham. Tangannya menghalangi. Tangannya Højlund menghalangi pergerakan kiper. Tangannya ada begini. Ya ada. Itu cengli. Ten Hag pun mengakui bahwa itu bohwat lah. Gangguan ya. Itu bohwat lah, itu bohwat. Tapi itu gue udah marahin. Jancuk McTominay bangsat gini. Terus gue itu Højlund. Ya, namanya striker kan refleks seperti itu. Tapi yang perlu diapresiasi ya sundulannya itu, Pak. Itu di depannya itu McTominay kalau nggak salah. Dia bagus banget, Pak. Gila, luar biasa. Lagi menurut gua bukan mengecilkan Evans. Ya. Burnley gitu loh. Gua tahu ya. Lah kok coba lawan City, ayo mati. Dari pakai itu. Dipaksa itu Lica suruh main. Sempat dia ada beberapa kali juga terlambat menutup pergerakan lawan juga. Pastilah. Itu kan lawannya bukan Erling Haaland kan. Kalau Erling Haaland dia tutup tuh. Lu berharap apa sih sama pemain yang 35 tahun sudah melewati masa prime-nya jauh. Ya kan? Lalu sorry ya sama Hannibal, gue bukan mengecilkan pemain, tapi ya Hannibal tuh kalau jujur-jujuran ya itu cuma pilihan keberapa sih? Hannibal tuh. Bakal jadi pilihan keberapa sih? Semangatnya oke. Iya. Gua semangatnya oke. Kalau semuanya udah kembali, pemain-pemain inti kita tuh sudah kembali, Hannibal tuh bakal jadi pilihan kan 5-6 gitu. Wait, tapi pertanyaannya, kan kondisinya sekarang banyak cedera. Iya. Dibandingkan dengan Eriksen, dia memberikan daya eksplosivitas yang luar biasa loh dibandingkan dengan Christian Eriksen. Ngototannya iya. Dan terbukti, terbukti dengan apa yang kita take di minggu lalu,
Eriksen harus dicadangin. Tadi juga setuju kan? Iya, setuju, Membuat setuju. Bruno di kanan, Iya. McTom di DM double pivot misalnya, Hannibal di nomor 10. Pressnya bagus di depan tuh. Bagus. Ya untuk lawan yang agak gerasa gerusuk kayak Burnley. Ya. Hannibal mungkin dibutuhkan. Tapi kalau lawan permainan yang rapet kayak contohnya mungkin Everton sama Shane Dyche tuh masih di Everton nggak sih? Masih. Masih ya. Masih Everton ya? Shane Dyche. Everton yang, ya? dulu mantannya Burnley. Dulu Burnley. Everton kalau di bahas Shane Dyche kan mainnya kan rapet banget kan, di selalu menunggu di belakang kan. Lu butuh Eriksen. Gitu aja. Makanya kalau Nah, sekarang gimana kita memanfaatkan pemain yang ada? betul aku setuju. Iya. Kalau kita main posisi kena press, main Eriksen is okay. Iya. Tapi kalau mau lawan kayak Burnley, Hannibal is good choice menurut Iya. gue. Ya. Gitu loh. Oke. Aduh. Mau seperti apa juga yang penting 3 poin Iya. kita Yang dapatkan. penting menang dulu Cuma lah. Iya. satu lagi. Yang penting kita sekarang di atas Chelsea nih. Chelsea lawan siapa kan habis ini? Habis ini lu ngomong tau. Chelsea lawan siapa kan habis ini kan? Bangsat. Aston Villa. Oh, Aston Villa ini luar Nah, biasa ini. lagi main semua kan? Chelsea semua kan banyak. Berapa? Update Skornya berapa? sekarang. 0-0 Koko Edwin. Liverpool Lu kalau berapa? kalah gua bacotin anjing. Liverpool, Arsenal, Tottenham berapa? Arsenal Oke. lawan siapa Arsenal? Tottenham Menit berapa 1-1. nih? Half time. 4-3. Oh, half time. Oke. Liverpool itu berat Ya, sih. berat, Kenapa berat. tau? Sorry. Enggak, di samping semua itu, kita mesti lihat adalah Reguilon itu cedera loh, Pak. Iya, memang. Iya, memang. hamstring. Reguilon Tapi kan itu cedera. kan Varane balik kan? Hamstring. Bukan Pak. dari awal dah itu. Enggak Enggak maksud- dong, bukan akhir akhir kan? Cuma Iya. masalahnya cedera lagi, Pak. Tambah lagi cederanya. Reguilon cedera, Rica cedera, nggak tahu Ya, kapan. ya. Berarti kalau Rica cedera, untung Varane Balik ya, Iya. sama Amrabat balik. Tapi tetap aja ada 2 lagi cedera, Pak. Kiri Iya, kita iya. siapa, Cu? Download. Lo kanan kita? Kanan kita nanti Amrabat dulu bek kanan. Amrabat kanan. Mending kayak gitu, Itu enggak apa-apa. masalahnya loh. Gue bilang, bangsa cuy, ini ada 2 orang sembuh, tapi 2 orang cedera lagi gitu. Tapi loh. Kasihan John Ten Hag. Ten Hag ngomong Nggak kalau bisa Reguilon itu memaksimalkan pemain. sebelum main memang sudah merasa sakit. Tapi dia memaksa. Makanya Ten Hag malah mengapresiasi yaitu spiritnya luar biasa. Spirit luar biasa. Lu tahu nggak apa yang membuat MU kemarin spiritnya luar biasa gitu? Disetel videonya Pep Guardiola di ruang ganti yang bagaimana dengan MU dia cuma itu diulang-ulang sampai 1 jam di depan main-main MU sampai mereka membara emosinya Ngarang, Cok. melihat kayak gitu ya. Dengarang anjing. Lu jangan gitu dong. Dengarang nggak, Be? Iya. Iya. Tapi kan tetap bisa jadi kan? Nggak mungkin. Ya kenapa nggak mungkin? Buat apa? Jadi dilihat kayak MU itu dia sampai Bruno melihat dengan mata yang membara, Rashford mata yang membara, tapi habis itu dia Ya, biasa emang aja. gini. Ya, emang Dia gini, biasa emang. aja habis Ya, itu. emang gini. Oke, pokoknya yang penting 3 poin Menang dulu lah kita ya. dapatkan. Aduh, amin lah, Next amin. week kita akan menghadapi 2 tim yang sama di 2 kompetisi yang berbeda, Crystal Palace di Carabao Cup? English League Cup and then Premier League. Home Semoga semua ya? home semua. Semoga Home semua ya? ya. Hannibal Mejbri, gue pikir ini luar biasa sih. Ini pemain, Lebay. ini pemain bisa Gila-gila menjadi gitu. pemain masa depan MU sih. Gue suka pressingnya dia ya. Karena gini, karena kalau Bruno di listen to me. Oke. Karena kalau Bruno di tengah dan Pellistri di kanan, bakal berbeda pressingnya dengan Bruno di kanan, Pellistri dan Hannibal di tengah. Hannibal sama Bruno itu pressingnya lebih jalan dibandingkan dengan Bruno di tengah dan Pellistri di kanan. Menurut gue ya. Tapi ya memang itu harus diuji lebih lanjut karena lawannya kemarin Burnley. Ya kan? Kalau Pellistri kan namanya Munchen, is different Different level lah. different Jauh level banget. gitu loh. Iya. Tapi ya kita harus coba. Terbukti kemarin juga 3 poin gitu kan. Oke. Next match Crystal Palace. Guys, menurut kalian ini 3 poin yang mudah, keberuntungan atau Burnley aja yang jelek ini kali ini ya. Kita tunggu di komentar kalian di bawah ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dukung terus channel ini guys. Kita sebentar lagi ke 3.000 subscriber. 3.000 kita akan lompat ke beberapa juta guys ya. Amin. Siap dengan perkembangan channel kita. Amin. Tahu Imani dulu baru? Imani apa? Imani dulu oke. baru? Imani, Jo. Bukan. Imani ya. Imani baru? 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 Imani dulu baru Amin. Imani dulu baru Amin. Bener. Oke, thank you for watching guys. Koko Tato lagi hang. Tapi hari ini Koko Tato memberikan insight dan catatan yang luar biasa ya. Luar biasa Itu ya. catatan lu banyak tapi kayaknya yang lu sebutin nggak terlalu banyak juga. Nah, ini Tam, ya? catatan kemarin John di bawah Enggak, juga. Sumpah, Cok. Ini tadi ini udah bener. Oke. Udah semua kok ini udah. Ya. Yang penting guys, kayak kemarin kita apresiasi banget sama kalian, even kalah sama Munchen 4-3. Semua fans MU tetap keluar. Tetap bersatu lah. Apalagi kali ini 0-1 di Burnley, meskipun skornya kecil. Presiden Koko Endra kemarin berapa 1-2 apa 1-3 tuh? 1-3 Koko Tato. 0-3. 0-3 dia terlalu lebay ya. Kalau saya 1-3 juga sama seperti Koko Endra.
Tetap kita kasih apresiasi buat Rasmus Højlund yang bermain 90 menit kemarin meskipun belum bisa menambah pundi-pundi golnya. Ingat guys, Rasmus Højlund target dari Koko Hendra adalah 10 gol di musim ini sudah bagus. Sudah mencetak 9 gol lagi. I think dia bisa ke 15 gol sih. Thank you for watching guys. We bonded with Direct Manchester, always red.